Takkan selamanya tanganku mendekatmu, takkan selamanya raga ini Hari perkenalkan itu Dewi Nasution itu istrinya almarhum Raka Daniel. Hari itu ketua angkatan kita yang Dewi. Melawan waktu dan semua keindahan yang memudar, atau cinta yang telah hilang. Tak ada yang abadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz udah masuk? Iya, sudah terdengar ini? Bisa dicoba itu nggak Mas Ari? Pas PowerPoint-nya ya. Oke, saya coba pas PowerPoint Pak Ustadz. Biar tahu. Ya. Kelihatan Ustadz? Iya, bagus, jelas ya. Jelas. Teman-teman jelas teman-teman? Jelas. Jelas semua ya. Oke, saya rasa kita bisa mulai. Bunda ada Bunda? Bunda Dewi? Bunda Dewi ada? Ada. Oke, baik. Teman yang lain ada ya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Dalam Allah Azza wa Jalla yang kembali menolong kita dalam majelis ilmu yang pada kesempatan ini diadakan via Zoom. Acara ini juga sekalian bersama doa bersama sahabat-sahabat kita yang telah alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita Ustadz Arfa Suryantara yang telah menyediakan waktunya untuk doa bersama dan tausiah. Oke, kita akan segera mulai teman-teman. Ini saya unmute ya. Nanti ini kita doa bersama, jadi kita sama-sama kita dengarkan, nanti akan dipimpin oleh Pak Ustadz Abah Bahrudin Suryantara. Silakan Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin rahmatan lil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shoma Ramadan summat bahu sita min Syawal kana kasyamid dahr. Puji syukur milik Allah, mudah-mudahan pertemuan kita malam ini menjadi pelengkap tanda bahwa semakin bertambahnya umur, berkurangnya usia, semakin bertambahnya pahala, berkurangnya dosa, semakin bertambahnya kecintaan kita kepada Allah dan Rasul-Nya semakin membaik mudah-mudahan, sehingga mudah-mudahan walaupun kita bisa jadi bukan dari ulama, kiai maupun ustadz, tetapi pertemuan ini mudah-mudahan menjadi pelengkap rahmat dari Allah. Kita termasuk orang-orang yang terpanggil untuk melaksanakan puasa Ramadan tahun ini dengan bekal iman dan takwa tentu saja. Salawat dan salam buat Rasulullah, mudah-mudahan kumpulnya kita di sini menjadi pelengkap tanda pula bahwa setelah kita berpuasa satu hari, kecintaan kita kepada Allah dan Rasulullah semakin membaik. Hingga mudah-mudahan
kita percaya hari pertama ini mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang Allah sudah ampuni sebagaimana sabda Rasulullah, man shoma Ramadan iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan penuh perhitungan, keikhlasan, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya di masa yang lalu. Baik, teman-teman, Bapak Irmati Allah, bagi yang belum kenal, sebelum kita mulai, saya kenalkan sedikit. Nama saya aslinya adalah Bahrain Suryantara. Bahrain Suryantara, saya tinggal di Depok, tepatnya di perumahan Gria Sakinah, Mampang Indah 2. Ya, jadi persisnya di sebelum Sawangan kalau dari Jakarta. Kemudian ya dipanggil saya Pak Abah. Biasa dulu ketika saya jadi guru, saya guru agama dulu selama kurang lebih 16 tahun di SMA Islam Alizar Pondok Labu. Jadi 16 tahun saya jadi guru agama, anak-anak saya manggil saya Pak Abah. Kemudian terakhir saya untuk SMA 3, saya sempat 5 kali ngisi di kajian rutin bulanan di 383 ya, alumni SMA 3 tahun 83. Itu di sana ada Memes, kemudian terakhir kita bertemu di rumahnya Menteri Agama, mantan Menteri Agama Pak Lukman Hakim. Karena istri beliau adalah alumni SMA 3 tahun 83. Jadi itu sekedar informasi dari saya. Jadi ini mudah-mudahan juga penyambung silaturahim untuk alumni SMA 3 khususnya. Baik, teman-teman rahmat Allah, itu Mas Ari berapa orang sudah bergabung pastinya nih? Saat ini baru 17 orang, Pak Ustadz. Baik. Seperti agenda kita awali dengan munajat dan doa. Di sini saya kira PowerPoint-nya bisa diperlihatkan, Mas Ari, yang munajat itu. Yang munajat dan doa bersama. Bisa dilihat, bisa dibaca. Terus sampai ke bawah, kita baca doa yang mana di bawahnya. Baik, kita mulai. Kita mulai, teman-teman ya. Nah, ini nama teman-teman kita yang mudah-mudahan namanya tidak ada yang salah tulis. Untuk yang muslim tentu saja kita akan doakan sama-sama. Kita mulai. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khususan ila ruhi almarhum almarhumah, kawan-kawan kita, teman-teman seperjuangan waktu di SMA. Bisa jadi juga termasuk guru-guru kita yang bisa jadi juga sudah lebih dulu meninggalkan kita. Sama-sama kita baca suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca Al-Ikhlas 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Al-Falaq 1 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الناس بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس
Malikin nas, ilahin nas, من شر الوسواس waswasil الخناس khannas, الذي alladzi يوسوس في صدور الناس من الجنة jinnati wan والناس. nas. Ayat Al-Baqarah 1 sampai 5. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ayat kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat kursi. Allahu la ilaha ilaha illa illa huwal huwal hayyul hayyul qayyum. qayyum. La La ta'khudhuhu ta'khudhuhu sinatun sinatun wa wa la la nawm. nawm. Lahu Lahu ma ma fis fis samawati samawati wa wa ma ma fil fil ardi. ardh. Man Man dzalladzi dzalladzi yasma'u yashfa'u indahu indahu illa illa bi'idznih. bi'idznih. Ya'lamu Ya'lamu ma ma baina baina aydihim aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Kita langsung ke doa saja Pak, masuk berikutnya. Mas Adi, terus lanjut lagi. Lanjut. Nah ya, kita masuk ke doa. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca surat Al-Fatihah satu kali lagi mengawali doa kita, khususnya buat almarhum siapa nih yang baru? Yang baru Muhammad Raka Daniel. Ya. Khususan almarhum siapa? Muhammad Raka Daniel. Muhammad Raka ya. Muhammad Raka Daniel. Oke, baik. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sayyidil awwalina wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina ya Allah fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afa indal hisab. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum wa aghsilhum bil ma'i was salji wal barad. Allahumma ij'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum hufratan minan niran. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami Amin. wasayyin Amin. wasayyin al asqami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya hayyu ya qayyum Amin. Ya. bi rahmatika astaghis Amin. aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata'in. Ya Allah, Engkau yang Maha menatap, Maha melihat lagi Maha menyaksikan ya Allah. Dengan rahmat-Mu tolonglah kami semua ya Allah. Dengan rahmat-Mu ya Allah, ampunilah semua dosa teman-teman kami, sahabat-sahabat kami, guru-guru kami yang telah mendahului kami ya Allah. Dengan rahmat-Mu ya Allah, lapangkan kubur almarhum-almarhumah ya Allah. Amin. Dengan rahmat-Mu, dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Amin ya Rabb. Ampuni, terangi kubur dengan ampunan-Mu ya Allah. Ampuni ya Allah, semuanya ampuni ya Allah. Dan Engkau ya Allah, jangan Kau biarkan ya Allah kami yang masih hidup menjalani hidup ini sendirian tanpa pertolongan-Mu walaupun hanya sekejap mata. Wassallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Ustadz untuk doa bersama alumni SMA 3 angkatan 89. Ya. Semoga semua yang kita panjatkan pada hari Jumat ini yang penuh barokah di bulan suci ini membawakan keberkahan dan semua doa kita didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya. Selanjutnya mungkin kita bisa Ibu Dewi ada yang mau disampaikan? Nggak ada, Pak. Mohon maaf aja atas segala kesalahan suami saya semasa hidupnya. Amin, amin. Insya Allah, ya, insya Allah dilapangkan kuburnya ya, ketemu di jannahnya Allah. Amin, ya Rabbal alamin. Dikirimkan malaikat untuk menuntunnya ke barisan Nabi Muhammad SAW. Hakul yakin husnul khatimah yang paling pokok. Amin. Hakul yakin husnul khatimah itu yang paling pokok karena semuanya memang Allah menyebutnya itu ada satu istilah kematian yang disandarkan kepada panggilan kepada penghuni surga. Istilah di dalam bahasa Indonesia itu ada 6 istilah kematian. Yang pertama disebutkan istilah meninggal dunia. Meninggal dunia itu artinya dunia ini tempat kita meninggal, bukan tempat kita tinggal. Maka siap-siap saja kapan kita disuruh meninggalkan dunia ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kita dikenal dengan istilah yang namanya umur. Umur itu dalam bahasa Arab artinya itu adalah perpindahan dari satu nafas ke nafas berikutnya. Jadi setiap orang itu punya jatah nafas yang berbeda. Makanya kalau di kampung itu kalau orang jatuh atau apapun kemudian dicek nafasnya nggak ada, dibilang sudah nggak ada umur. Jadi setiap orang punya jatah nafas yang berbeda, tidak ada yang sama. Istilah yang ketiga ada istilah namanya kita mengenal istilah mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Mati itu artinya habisnya daya hidup. Maka manusia ini sebenarnya nggak disebut mati. Mati itu lampu mati, pohon mati, binatang mati. Jadi daya hidup. Jadi setiap manusia itu punya daya hidup yang terbatas. Ada waktu yang ada sampai 20 tahun, 30 seperti listrik lah, kurang lebih seperti itu. Jadi daya listrik itu bisa mati karena 2 hal. Bisa karena mendadak, kena timpa, atau karena memang dayanya habis, daya pakainya habis. Yang ketiga itu kita mengenal istilah roja'ah. Roja'ah itu artinya kembali kepada Allah. Nah, kata roja'ah ini pernah dipakai Allah untuk manggil ahli surga. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Nah, orang yang meninggal wafat dalam bahasa Arab, di dalam Islam dikenal dengan ucapan dengan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kalau kita ada yang wafat, kita gunakan istilah innalillahi, itu artinya bahwa kita hakul yakin almarhum itu husnul khatimah. Yang terakhir itu, yang keenam itu istilah kematian adalah wafat. Wa ma yutawaffawna, artinya itu ditambah nikmat. Di sesungguhnya orang-orang yang wafat itu Allah sedang tambah nikmat. Apa nikmat yang ditambah? Yaitu berjumpa dengan sanak keluarga yang nggak pernah ketemu sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah terbebas dari semua beban. Karena dalam kubur itu, alam barzah itu tidak ada hutang, tidak ada macet, tidak ada tagihan, tidak ada masalah apapun. Jadi wafat itu artinya bertambahnya nikmat. Oleh karena itu, sebagai penutup doa kita ini, maka kita yakinlah bahwa seluruh teman-teman kita yang muslim, khususnya muslim-muslimah, hakul yakin semuanya husnul khatimah. Itu yang paling pokok. Saya kira itu sebagai penutup dari doa munajat kita untuk sahabat-sahabat kita yang kita cintai. Selanjutnya. Oke.
Kita akan coba masuk ke berikutnya, kajian dan pelatihan. Silakan, Pak Ustadz, disampaikan aja. Kalau next, silakan. Baik, terima kasih teman-teman rahmat Allah. Ini sekarang buat kita yang masih hidup, yang masih sangat beruntung karena kita mendapati 1 bulan dari 12 bulan yang paling mulia. Karena inilah satu-satunya bulan yang tidak ada ibadah sunnahnya. Ramadan itu tidak ada ibadah sunnahnya karena semua ibadah sunnah pahalanya sama dengan pahala wajib. Semua pahala wajib sama dengan 70 kali wajib di bulan yang lain. Nah, alhamdulillah kita malam ini masih berkesempatan untuk meningkatkan diri menjadi dari pribadi muslim, pribadi mukmin, dan dari pribadi mukmin menjadi pribadi muttaqin. Karena sama-sama kita paham teman-teman bahwa dari orang-orang yang non-Islam atau non-Muslim, kalau ingin jadi Muslim, maka cukup dengan bersahadat kepada Allah. Nah, dari Muslim menjadi mukmin itu cukup dengan sholat kepada Allah. Dalilnya adalah kita bisa surat Al-Anfal. Innamal mu'minuna alladzina idza dzikrallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang apabila menyebut atau disebut nama Allah, maka bergetarlah hatinya karena takut. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, maka semakin bertambahlah ketaatannya. Siapa itu ya Allah? Alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu orang-orang yang mendirikan sholat dan mewujudkan sholatnya itu manifestasikan dalam bentuk amal saleh. Apa yang mereka dapat ya Allah? Ulaika humul mu'minuna haqqa. Mereka lah orang yang imannya benar dan benar-benar beriman. Jadi untuk meningkat dari non-muslim menjadi muslim adalah syahadat. Meningkat dari muslim menjadi mukmin adalah dengan cara sholat. Nah, standar minimal masuk surga atau meningkat menjadi muttaqin adalah iman. Karena syarat puasa adalah iman. Nah, untuk meningkat dari mukmin menjadi muttaqin dengan puasa, untuk meningkat dari muttaqin menjadi muhsinin adalah dengan zakat, untuk meningkat dari muhsinin menjadi mukhlasin, makom paling tinggi, maka kita adalah haji dan berkurban. Nah, hari ini kita coba mengambil jalan pintas, memiliki amal-amal andalan, bagaimana dengan 30 hari paling lama di bulan Ramadan ini, insya Allah kita dapat menikmati sensasi, cita rasa lezatnya, menjadi muttaqin dan benar-benar menjadi muttaqin, dan menjadi muttaqin yang benar-benar. Itu gampangnya begitu. Baik teman-teman Allah, kita lanjutkan sedikit-sedikit. Ini kita baca ayat tentang puasa sebagai pengantar. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, jadi yang dipanggil ini adalah orang yang beriman, bukan mukminin ya, beda. Kalau beriman itu dengan mukminin seperti orang yang suka nyanyi dengan penyanyi. Orang yang suka olahraga dengan olahragawan. Nah, gitu ya. Jadi orang yang sering nyari ilmu dengan ilmuwan beda. Dia orang yang beriman dengan mukminin itu berbeda. Kalau beriman di sini itu artinya sedikit saja dia punya iman, maka dia termasuk yang menjadi boleh peserta ikut puasa Ramadan. Maka Allah, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang di hatinya ada sedikit iman saja, apalagi banyak, diwajibkan atas kamu berpuasa. Ya, diwajibkan atas kamu berpuasa. Dan diwajibkan ini ada dua pengertian. Yang pertama adalah bahwa manusia tanpa diminta Allah pun pasti akan berpuasa karena manusia akan tahu persis bahwa puasa itu sangat manfaat. Maka dahulu sebelum ada perintah dari puasa dan Islam pun, orang-orang yang pengen kurus berpuasa, orang-orang yang pengen cantik berpuasa, orang-orang yang pengen sakti berpuasa. Jadi sebenarnya kata Allah, manusia itu sangat butuh puasa. Maka kata Allah, karena mereka sangat butuh, maka aku wajibkan dia berpuasa. Ya. Di puasa ini tentu saja beda dengan saum. Dalam bahasa Arab kita kenal di sini kutiba alaikumusiyam, siam, ya siam, toma yasumu, siam itu artinya menahan diri sebenarnya, bukan berpuasa. Kalau berpuasa itu kan artinya adalah upawasa di bahasa Sanskerta. Upawasa, upa itu artinya upaya, wasa itu artinya yang maha kuasa. Jadi puasa itu artinya berupaya sekuat tenaga lahir batin untuk mendekatkan diri kepada yang dianggap maha kuasa. Maka semua agama puasa, bahkan orang tak beragama pun berpuasa. Jadi atau gampangnya
puasa itu, kalau istilah puasa sebenarnya itu adalah menahan diri dari aktivitas ya pusat ini di perut, sejengkal ke bawah, sejengkal ke atas. Sedangkan kata-kata saum atau siam adalah menahan diri dari tenggorokan, sejengkal ke atas, tenggorokan, sejengkal ke bawah. Jadi kalau kita hanya berpuasa dari pusar sejengkal ke bawah, pusar sejengkal ke atas, maka sesungguhnya kita kalah sama orang-orang barat yang bukan Islam. Karena orang-orang barat yang bukan Islam itu telah berpuasa sangat lama dan sepanjang tahun selama 12 bulan. Sedangkan kita orang Islam, puasa dari pusar ke bawah, pusar sejengkal ke atas itu hanya 1 bulan, yaitu ketika bulan Ramadan. Apa bukti bahwa orang-orang barat itu berpuasa yang bukan Islam? Mereka menganggap apabila tidak ada aktivitas, itu perut, pusar sejengkal ke bawah dan ke atas itu pada malam hari, saat tidur, maka mereka menyebut tidur itu adalah puasa. Itulah sebabnya mereka menyebut sarapan pagi itu bukan sarapan. Mereka menyebutnya dengan istilah breakfast. Break itu artinya buka, pas itu puasa. Jadi mereka menyebut sarapan pagi itu bukan seperti Indonesia. Indonesia sarapan pagi makan. Tapi bagi mereka sarapan pagi itu adalah breakfast, yaitu buka puasa. Karena apa? Mereka menganggap kalau tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan saat tidur, itu namanya puasa. Jadi kalau kita masih saum kita masih selevel puasa, sebenarnya kita nggak ada bedanya dengan orang-orang yang sebelumnya atau orang yang bukan Islam. Maka Allah menurunkan berita adalah saum, yaitu puasa sejengkal dari tenggorokan sejengkal ke atas, menahan diri dari ucapan-ucapan yang sia-sia, dan sejengkal ke bawah, itu menahan diri dari berprasangka buruk yang akan menghabiskan pahala puasa kita. Jadi perintah puasa dalam Islam itu lengkap. Puasa dari pusar sejengkal ke bawah, sejengkal ke atas namanya puasa syariat. Sedangkan puasa dari tenggorokan sejengkal ke atas, sejengkal ke bawah namanya puasa hakikat. Jadi syariat puasa adalah tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan seksual pada siang hari, maka itu namanya puasa syariat, maka puasa kita disebut puasa sah. Jadi sepanjang kita nggak makan, nggak minum, maka puasa kita sah. Sedangkan puasa dari tenggorokan sejengkal ke atas, sejengkal ke bawah adalah puasa benar. Jadi puasa itu minimal adalah benar, bukan sah. Jadi minimal puasa itu adalah benar, tentu lebih baik kalau kita benar-benar puasa. Tentu lebih indah lagi kalau gara-gara berpuasa kita jadi orang benar. Tapi yang paling mulia kata Allah, "Waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan." Kata Allah, tetapi yang paling hebat di antara kalian adalah orang yang gara-gara puasa jadi orang benar, kemudian gara-gara dia benar, maka dia dakwahkan agama ini tentang hakikat puasa pada orang lain, sehingga orang lain puasanya pun jadi benar. Nah, seperti malam ini. Maka malam ini insya Allah kita bukan saja mendapatkan kebaikan yang banyak, tetapi insya Allah kita juga mendapatkan pahala yang berlimpah. Amin. Karena kita termasuk mendakwahkan agama ini. Baik, jadi itu gambarannya. Kutiba alaikumus syiyam, ya, jadi kita katakan sini, kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kata Allah, puasa ini juga telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu dan setelah kamu. Jadi Allah bilang begini, karena Allah tahu tidak ada ibadah yang beratnya melampaui puasa. Karena hanya dalam bulan Ramadan lah ibadah paling lengkap, paling banyak. Puasa paling banyak di bulan Ramadan, sholat paling banyak di bulan Ramadan, sedekah paling banyak di bulan Ramadan, begadang paling banyak di bulan Ramadan, semuanya paling banyak. Karena Allah tahu ini sangat berat, maka Allah hibur kita dengan mengatakan, kutiba 'alal ladzina min qablikum, bahwa pengalaman kamu saat ini juga dialami oleh orang-orang terdahulu dan juga dialami oleh orang yang akan datang, sehingga puasa ini menjadi ringan. Karena apa? Ibadah yang berat ini kita tanggung sama-sama. La'allakum tattaqun, kata Allah, mudah-mudahan kamu termasuk orang yang bertakwa. Bagiku, kata Allah, mudah saja. Kalau hanya dengan tidak makan, tidak minum, dan tidak berbicara yang sia-sia, mudah saja aku tingkatkan kalian langsung menjadi derajatnya menjadi orang-orang yang bertakwa. Di takwa di sini artinya adalah taat, tunduk, patuh, tidak nanya kalau Allah perintah. Atau gampangnya, takwa adalah manifestasi dari iman. Jadi takwa adalah manifestasi dari iman. Iman adalah manifestasi dari Islam. Nanti manifestasi daripada takwa adalah nanti muhsinin, manifestasi dari muhsinin adalah mukhlisin. Jadi itu ada tujuan puasa. Jadi perintahnya namanya puasa, hukumnya wajib, waktunya pada bulan Ramadan, targetnya adalah menjadi muttaqin. Itu berkemampuan memanifestasikan iman-iman yang pernah kita miliki. Baik, saya kira itu yang paling pokok. Di sini dikatakan lagi,
ada kurang lebih banyak, begitu banyak istilah yang digunakan Allah dan hadis untuk menggambarkan bahwa puasa itu adalah ibadah yang tidak ada tandingannya. Salah satunya disebut Syahrul Mubarak, yaitu bulan berlimpah keberkahan. Berkah itu artinya berkah, bertambah-tambah manfaatnya, bertambah-tambah mananya, bertambah-tambah apa yang bisa kita rasakan sepanjang bulan puasa ini. Nah, yang paling penting buat kita adalah apa kira-kira yang bisa kita latih. Ya, kadang kita merasa bukan kiai, bukan ulama, bukan ustaz. Sementara bekal puasa pun sekadarnya. Sementara kita ingin betul puasa tahun ini menjadi puasa paling indah, puasa paling baik. Karena memang tahun ini puasa yang kita rasakan paling indah, paling baik. Karena hanya tahun inilah kita nggak perlu repot-repot menutup tempat-tempat maksiat. Hanya tahun inilah sebelum Ramadan kita sudah siap kumpul sama keluarga. Sudah berbanyak zikir dan sudah berjamaah bersama keluarga. Ini saya kira suasana yang sangat kondusif untuk memastikan bahwa kita insya Allah pasca Ramadan betul-betul menjadi orang yang bertakwa. Lalu apa kira-kira amal andalan buat bekal kita? Tentu sangat banyak. Di antaranya ini, kita lihat, bisa itu Mas Ari dilihatkan yang khutbah Rasulullah. Ini jarang orang tahu, jarang orang baca hadis ini karena hadis aslinya panjang. Di bawahnya lagi satu tadi Mas Ari. Yang khutbah Rasulullah di bawahnya. Nah, kita lihat. Sebagian besar orang ini saya ambil khutbah Rasulullah diwariskan oleh Imam Baihaqi. Karena ada beberapa riwayat, ya, tapi ini yang saya ambil adalah riwayat Imam Baihaqi. Hadisnya sangat panjang, tapi saya ambil paragraf kedua dari bawah dari hadis ini. Yang di bawahnya Mas Ari tuh, kita lihat. Lihat di bawah khutbah Rasulullah, di bawahnya lagi. Yang di bawahnya. Nah, kita lihat di bawahnya lagi, satu lagi. Nah, yang ini dia. Ini ada di hadis riwayat Baihaqi, jarang orang tahu karena sebagian besar umat Islam itu kalau membaca hadis ini jarang sampai bawah. Biasanya sampai di atas saja, sampai telah datang kepada kalian bulan Ramadan, Syahrul Mubarak. Sementara hadis sangat panjang. Nah, ini paragraf kedua dari bawah. Yang jarang orang tahu kalau dia tidak pernah baca. Di situ dikatakan, ya, di sini dikatakan, coba lihat, di atasnya Mas Ari satu lagi, yang pas taksiru, satu lagi Mas Ari di atasnya, biar baca semua teman-teman. Nah, yang itu dia. Ini paragraf kedua dari bawah dari hadis khutbah Rasulullah yang disampaikan setiap awal Ramadan. Kita lihat itu. Yang bisa baca, dibaca sama-sama supaya mereka dalam hati. Ya. Rasulullah SAW bersabda, lihat bacanya, "Tastaksiru fihi min arba'i khisali." Ya, kata Rasulullah di ujung hadis itu, maka perbanyaklah 4 hal di dalam bulan Ramadan ini. Jadi perbanyaklah, setelah Rasulullah menceritakan tentang kehebatan bulan Ramadan, maka Rasulullah di paragraf 2 terakhir dari bawah mengatakan, perbanyaklah 4 hal di dalam bulan Ramadan ini. Apa itu ya Rasulullah? Waslatani taradawna biha rabbukum. 2 hal yang akan menyebabkan kalian mendapat ridha Allah. Ya, 2 hal yang akan menyebabkan kalian mendapat ridha Allah. 2 hal lagi dikatakan, wa huslatani la ginal lakum anhuma. 2 hal lagi kalian pasti sangat membutuhkannya. Nah, kita lihat di bawahnya Mas Ari, kita lihat next. Ini mudah-mudahan seumur hidup kita pernah baca 1 kali seumur hidup. Karena tahun depan kita belum tentu bisa membaca hadis ini lagi. Kita lihat. Nah, dia kata Rasulullah. Jadi dikatakan Rasulullah di sini, fasyahadatu an la ilaha illallah wastaghfirunah. 2 hal yang akan mendatangkan ridha Allah adalah memperbaiki syahadat dan memohon ampun kepadanya. Jadi kata Rasulullah, ya karena begitu hebat bulan Ramadan, maka ada 2 hal amalan yang buat Allah ridho dan ada 2 hal yang membuat kita sangat butuh. Yang Allah ridho itu kata Rasulullah adalah tadi, yaitu memperbanyak syahadat dan memperbanyak permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini saya katakan lagi, bisa jadi ada di antara teman-teman yang tiap tahun tarhib Ramadan belum sampai membaca hadis sampai di ujung ini. Sekarang kita lihat yang keduanya, teman-teman rahmatullah, di bawahnya Mas Ari, kita lihat 2 hal yang kita sangat butuh. Apa yang manusia sangat butuh ya Rasul? Nah, lihat.
Famallatani la ghinal lakum anhuma. Dan dua hal yang sangat kalian butuhkan adalah fatas'alunallahal jannah wa ta'udzuna bihi minan nar. Ya kata Rasulullah, dan dua hal yang kamu sangat butuhkan adalah satu, minta kepada Allah agar dimasukkan ke dalam surga. Yang kedua adalah minta kepada Allah perlindungan dari masuknya kita ke dalam api neraka. Ya kata Rasulullah, inilah 4 hal yang harus kita miliki, kita lazimkan, istiqomahkan, zikir. Ya, zikir yang paling pendek sepanjang bulan Ramadan. Ya, dikatakan begitu. Betul. Nah, latihannya lihat. Latihannya, teman-teman rahmatullah, kita lihat latihannya. Nanti kita diskusi di akhir. Ini adalah amal-amalan pamungkas saya kira. Bisa jadi ada di antara Bapak Ibu kan berarti masuk SMA 89 ya. Saya itu keluar SMA 56 tahun 86. Masuk SMA 56 Jakarta tahun 86. Jadi saya 3 tahun lebih tua sebenarnya. Ya, jadi umur kita, bagi teman-teman umurnya sekarang sekitar 48 ya, 49. Sama Pak Ustadz. Saya mengatakan, kenapa? Sama, kita masuknya 86, 89 itu adalah lulusnya kita. Oh, lulus? Ya. Iya. Saya SMA 56, 86. Oh. Baik. Jadi bisa jadi ada teman-teman yang belum pernah baca hadis ini. Jadi latihan pertama teman-teman lazimkan. Jadi tidak harus jadi ulama, tidak harus jadi ustadz, apalagi jadi kiai karena sudah tanggung ya. Usia kita sudah 50-an. Jadi tapi ada amalan yang sangat luar biasa kata Rasulullah. Kalau kamu lazimkan zikir ini, maka kamu akan mendapatkan 2 hal yang Allah ridho dan mendapatkan 2 hal yang paling butuhkan dunia akhirat. Nah, zikirnya adalah the law of repetition. Keajaiban hukum pengulangan. New thing, new feel, and new habit. Asyhadu an la ilaha illallah, astagfirullah, nas'alukal jannata, wa na'udzubika minan nar. Teman-teman kita bisa baca sama-sama teman-teman ya. Ikutin. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Astagfirullah. Astagfirullah. Nas'alukal jannata. Nas'alukal jannata. Nas'alukal jannata. Nas'alukal jannata. Wa na'udzubika minan nar. Wa na'udzubika minan nar. Iya, artinya aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan hak yang disembah kecuali Allah dan aku berlindung dan aku mohon ampun kepadanya. Aku mohon pada Allah surga dan aku berlindung kepada dari api neraka. Jadi ini salah satu jawaban ketika sahabat bertanya, Rasulullah mengatakan begini, jadidu imanaku. Wahai sahabat-sahabatku, di bulan Ramadan ini khususnya, perbaikilah imanmu. Sahabat bertanya, bagaimana caranya memperbaiki iman? Kata Rasulullah, perbanyaklah membaca syahadat. Nah, salah satunya adalah di bulan Ramadan ini. Jadi teman-teman saya kira ini amalan singkat, amalan pendek, tapi kalau kita baca kata Rasulullah di bulan Ramadan ini, maka kita akan mendapatkan 2 hal yang Allah ridha dan mendapatkan 2 hal yang paling kita butuhkan di dunia ini. Saya Mas Hari, PowerPoint-nya. Ini ada 3 amalan dasar sepanjang bulan Ramadan. Jadi kalau tadi 3 adalah 4 zikir sepanjang bulan Ramadan, yang ini adalah 3 amal andalan, ya 3 amalan dasar sepanjang bulan Ramadan. Jadi saya katakan sekali lagi bahwa ya karena kita menyadari bahwa kita ini bukan ulama, bukan kiai, bukan ustadz, sementara kita juga butuh masuk surga, butuh meningkatkan diri dari mukmin menjadi muttaqin, maka kita butuh amal-amalan pendek yang berdampak sangat panjang, amal-amalan ringan yang berdampak sangat berat, dan amal-amalan singkat yang berdampak sangat padat. Sehingga kapanpun kita wafat, insya Allah kita termasuk orang-orang yang husnul khatimah. Amin. Nah ini ada hadis, ya salah satu saya ambil yang dari Baihaqi. Ini yang Syekh Albani pun mensahihkan hadis ini. Karena ada beberapa hadis sejenis yang menceritakan tentang tausiah Rasulullah. Tausiah itu artinya nasihat, disampaikan singkat. Kalau disampaikannya panjang, namanya mau'izah hasanah. Kalau disampaikannya sedang, namanya khutbah. Jadi
kalau tausiah itu nasihat artinya disampaikan pendek atau singkat. Kita lihat sini hadisnya sangat panjang aslinya tentang kalau ini saya kira teman-teman sering dengar ini. Rasulullah SAW suatu kali masalah waktunya para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan di penghujung bulan Syaban, ada yang mengatakan di awal bulan Ramadan, tapi ada yang mengatakan di bulan yang lain. Karena di situ tidak ditentukan kapan waktunya. Tetapi Rasulullah berkata, Rasulullah SAW beliau mengucapkan amin 3 kali, amin, amin, amin pada saat menaiki mimbar. Di Masjid Nabawi itu ada 2 tempat. Kalau teman-teman pernah umroh tentu tahu. Sebelah kanan dari Raudhah itu ada yang namanya mimbar. Mimbar itu tempat Nabi berkhutbah yang ada anak tangganya 3. Sebelah kirinya ada ruangan seperti gapura itu namanya mihrab. Mihrab itu artinya tempat buat Nabi jadi imam. Di antara mimbar dan mihrab itu ada karpet hijau, disebutnya dengan raudhah. Raudhah itu artinya bagian dari taman-taman surga. Nah, ketika saat Nabi di Madinah, ketika menaiki mimbar, Rasul mengatakan amin 3 kali. Tentu ini kejadian yang tidak lazim. Karena biasanya itu Rasulullah yang baca doa, sahabat yang mengaminkan. Tapi kali ini tidak ada yang baca doa, yang amin Rasulullah. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa gerangan yang terjadi sebenarnya? Rasulullah mengatakan, tadi ketika aku naik mimbar, di anak tangga yang pertama, tiba-tiba Jibril menahanku, dan aku diminta mengaminkan doa-doanya. Maka aku katakan, amin, amin, amin. Apa yang doakan oleh Jibril? Dikatakan begini, doa yang pertama adalah, kita bisa lihat di situ, bisa diklik Mas Ari, ada artinya itu di bawah. Nah, Jibril berdoa kepada Allah, ya Allah, laknatlah seorang hamba yang melewati Ramadan. Dikatakan di situ, kalau bahasa asli itu, Jibril berdoa, ya Allah, laknatlah hambamu yang mendapati bulan Ramadan, apalagi sebulan penuh, sementara dia tidak mendapatkan ampunan darimu. Jadi, atau kalau bahasa singkatnya itu, terlaknatlah orang-orang yang mendapati 30 hari atau 1 bulan Ramadan. Mengapa begitu? Karena jangankan 30 hari. Kata Rasulullah, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Kamu berpuasa saja dari subuh sampai maghrib. Kalau kita lakukan karena iman dan ikhlas atau penuh perhitungan, maka kata Rasulullah, dosamu seluruhnya diampuni di masa lalu. Nah, kalau kamu lupa berdoa siangnya, karena kamu khilaf, kamu tertidur, atau kamu lupa, atau sibuk, nggak sempet beristighfar, minta ampun, kata Rasulullah, man qoma Ramadan imana wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa-siapa yang berdoa, siapa-siapa ya yang sholat malam, melaksanakan sholat tarawih karena iman dan ikhlas, kata Rasulullah, maka dia akan diampuni dosa-dosanya di masa yang lalu. Berarti 30 hari puasa itu punya kesempatan 60 kali. Sebenarnya kita diampuni dosa kita di masa yang lalu semuanya. Ya. Jadi kalau ada orang sampai 1 bulan Ramadan, begitu lebaran dosa yang tidak diampuni, maka dia terlanat. Karena apa? Dia tidak memanfaatkan 60 hari kesempatan dia bertobat kepada Allah. Yaitu apa? 12 jam di siang hari dan 12 jam di malam hari. Jadi kata Jibril, ya Allah, terlaknatlah orang-orang yang mendapati bulan Ramadan, sementara bulan Ramadan habis, dia tidak diampuni dosanya. Karena orang ini betul-betul lalai. Rasulullah, amin. Ini paling dasar ya, yang baca doa malaikat Jibril, yang doanya langsung ke Allah, kemudian yang aminkan Rasulullah, ya aminnya nggak mungkin ditampik oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia adalah kekasihnya. Nah, doa yang kedua adalah Jibril berdoa, ya Allah, sungguh terlaknatlah orang-orang yang mendapati bulan Ramadan sementara dia masih memiliki kedua orang tua tetapi tidak memasukkannya dia ke dalam surga. Kata Rasulullah, amin. Jadi kata Jibril begini, maka sungguh terlaknatlah orang-orang yang berpuasa Ramadan sementara dia punya kedua orang tua dan dia tidak berbuat baik yang membuat orang tuanya itu ridho sehingga dia itu masuk surga. Jadi terlaknatlah orang-orang yang ketika di bulan Ramadan dia masih punya orang tua
kedua orang tua masih ada, dan dia tidak berbuat baik kepada orang tuanya, sehingga orang tuanya itu tidak ridho, sehingga dia tidak masuk dalam surga. Karena amalan kedua setelah istighfar adalah berbuat baik kepada orang tua. Itu amalan terbesar itu. Berbaik pada orang tua. Kata Rasulullah, amin. Dan doa yang ketiga dari malaikat Jibril adalah, ya Allah, terlaknatlah sungguh orang-orang yang di bulan Ramadan ini nama Rasulullah disebut sementara dia tidak berselawat. Mengapa begitu? Kata Rasulullah, amin. Mengapa begitu? Karena kata Rasulullah, kalau ada orang berselawat kepadaku 1 kali, maka Allah berselawat kepada dia 10 kali. Di bulan puasa ini, kalau yang sunnah sama dengan wajib, yang wajib sama dengan 70 kali di bulan yang lain. Kalau kita baca sholawat nanti bertepatan dengan Lailatul Qadar, maka dikalikan 365 dalam setahun, dikalikan lagi selama 85 tahun. Jadi kalau kita sholawat 1 kali di bulan Ramadan, tepatnya Lailatul Qadar, maka sholawat itu akan dikalikan dengan 10, kemudian dikalikan dengan 365, dikalikan dengan 85 tahun. Dikali 10 lagi, karena 1 kali sholawat dibalas 10. Maka kata Rasulullah Jibril, jadi sungguh terlanat orang-orang yang disebut nama Rasulullah di bulan Ramadan, dia nggak sholawat. Karena dia kehilangan kesempatan, momen yang sangat besar, dan tidak paham menyanyiakannya. Kata Rasulullah, amin, amin, rabbal alamin. Nah, bagi teman-teman permata Allah, ini hadis sudah sangat populer. Jadi latihannya, kita lihat latihan yang kedua. Mas Ari, boleh dibuka latihan keduanya. Tadi latihan pertama sudah. Nah, nih. Latihan keduanya, teman-teman, 3 amal lahir batin sepanjang Ramadan. Jadi latihan yang pertama adalah bertaubat. Latihan yang kedua adalah berbakti kepada kedua orang tua, dan latihan yang ketiga adalah bersalawat. Jadi tiada hari tanpa bertobat. Yang kedua, tiada hari tanpa bakti pada kedua orang tua, dan yang ketiga adalah tiada hari tanpa bersalawat. Kalau ini kita lazimkan, maka kita termasuk orang-orang yang mendapatkan nikmat kebalikan daripada laknat tadi. Kalau di bulan lain kan kalau kita nggak bersalawat, kita nggak dilaknat. Tapi kalau di bulan Ramadan ini, kalau kita nggak bersolat sebut nama Nabi, kita dilaknat. Karena apa? Kita menyia-nyiakan. Baik, yang terakhir teman-teman, ya kita lihat yang ketiga. Nah itu adalah repetitionnya. Ini mau idhahnya hasanah. 3 amal dasar sepanjang bulan Ramadan. Ini teman-teman bekal menjadi pribadi muttaqin. Ya, kita lihat. Saya mau ceritakan awalnya. Jadi gini teman-teman. Nah ini dia. Suatu ketika Rasulullah seperti biasa, di Indonesia juga sama, biasanya kita kalau habis tarawih suka ada kultum. Ya, suka ada kultum. Nah hari ini Rasulullah kultum. Setelah kultum, Rasulullah mengatakan begini, wahai para sahabat, kata Rasulullah, aku senang betul malam ini, karena aku mendapati salah seorang dari kalian, sahabatku, yang puasa sepanjang tahun, sholat sepanjang malam, khatam Quran tiap hari. Nah, mendengar perkataan Rasulullah itu, para sahabat kaget. Terutama sahabat-sahabat ring 1. Sahabat ring 1 itu adalah 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Mereka kaget. Mana ada sahabat yang sanggup puasa sepanjang tahun, sholat sepanjang malam, khatam Quran tiap hari. Karena Rasulullah aja nggak begitu. Tetapi masalahnya, yang bicara Rasulullah pasti benar. Jadi kalau mereka percaya nggak mungkin ada orang selevel sahabat ibadahnya melampaui Rasulullah, tapi kalau mereka nggak percaya itu nggak mungkin karena Rasulullah nggak pernah berdusta. Akhirnya mereka mengatakan bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, siapa manusia hebat itu ya Rasul? Nah kata Rasulullah, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah Rasulullah pulang. Rasulullah nggak mau ditanya. Karena Rasulullah pulang, maka para sahabat tadi itu bertanya-tanya. Ini mana ada sahabat hebat ini? Semuanya lihat ke belakang, kayaknya nggak ada dah. Karena sahabat ring 1 aja nggak begitu. Nah besoknya, Rasulullah kultum lagi. Setelah kultum selesai, Rasulullah mengatakan begini lagi. Wahai sahabatku, aku bahagia betul malam ini, karena aku mendapati masih salah seorang di antara kalian yang puasa sepanjang tahun,
sholat sepanjang malam, khatam Quran tiap hari. Sahabat celingak-celinguk lagi, lihat-lihat ke belakang lagi, ini siapa orang-orang berdasar seperti ini. Mereka bertanya lagi, ya Rasulullah, siapa manusia mulia itu yang kemuliaannya hampir melampaui engkau? Kata Rasulullah, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Rasulullah pulang lagi, tidak mau ditanya. Rasulullah tidak mau kasih tahu siapa orang ini. Dan orang ini ada di salah satu di antara mereka. Jadi, maka kemudian Rasulullah pulang dan sahabat-sahabat bertanya-tanya. Mereka akhirnya bersepakat. Besok Rasulullah akan kultum lagi, kata mereka. Kalau Rasulullah kultum, pasti dia akan mengatakan itu lagi di penghujung kultumnya. Tapi kalau kita tanya setelah dia kultum, maka pasti dia pulang. Jadi kalau kita mau bertanya, sebelum selesai kultum, kita tanya. Maka betul, setelah kultum Rasulullah, beliau lagi kultum, sebelum selesai, sahabat bertanya, salah seorang sahabat, ya Rasulullah, apakah engkau akan mengatakan begini? Aku bahagia betul malam ini. Karena aku mendapati salah seorang di antara kalian sahabatku, yang puasa sepanjang tahun, salat sepanjang malam, khatam Quran tiap hari. Nah, kata Rasulullah, iya. Memang kenapa? Kami bertanya lagi, ya Rasul, silakan. Apakah nanti kalau kami bertanya, kamu akan pulang? Kata Rasulullah, iya, saya akan pulang lagi kayak kemarin. Akhirnya kata sahabat, kalau begitu kami tanya sekarang sebelum Anda pulang. Ya Rasulullah, siapa manusia hebat itu? Nah, kata Rasulullah, aku tidak mau kasih tahu. Kalau begitu, kita ambil jalan tengah saja, kata Rasulullah. Aku sebutkan, aku tanya yang merasa nunjuk, itu paling aman. Itu paling adil. Jadi aku nggak mau tunjuk, takut dia GR, tapi aku tanya saja. Di antara kalian yang merasa, silakan angkat tangan. Maka mereka siap-siap menduga-duga siapa yang akan tunjuk tangan. Rasulullah mengatakan, baik, yang pertama, siapa di antara kalian yang sanggup puasa sepanjang tahun? Maka tiba-tiba di belakang ada yang nyaut. Saya, ya Rasulullah. Semua mata tertuju kepada orang itu. Dan ternyata orang itu adalah Salman Al-Farisi. Sahabat Nabi yang masih sangat muda waktu itu, dan sangat cerdas. Karena salah satu sahabat yang pendapatnya pernah dipakai Nabi, mengalahkan pendapat Nabi adalah Salman ketika perang Khandaq. Jadi orang-orang kaget. Begitu ngelihat ternyata Salman. Mereka semuanya menganggap Salman berdusta. Salman ini berdusta. Dia bilang dia puasa sepanjang tahun. Padahal kalau kita puasa, dia puasa. Kalau kita nggak puasa, dia pun nggak puasa. Maka mereka protes sama Nabi. Ya Rasulullah, Salman berdusta ya Rasulullah. Kata Rasulullah, cukup. Yang penting kan ada. Salman nundukkan kepalanya. Kalau begitu yang kedua, yang merasa nunjuk silakan. Siapa di antara kalian yang sanggup sholat sepanjang malam? Sepanjang malam sholat. Tiba-tiba di belakang ada yang nyaut lagi. Saya ya Rasulullah. Dan orang itu ternyata masih si Salman. Dan sahabat-sahabat makin kesel. Karena apa? Salman dianggap keterlaluan karena dia berdusta 2 kali. Dia bilang dia puasa salat sepanjang malam, padahal kata sahabat, oh bagaimana mungkin Salman sholat sepanjang malam? Kalau kita puasa, kalau kita sholat, dia sholat, kalau kita dia pun tidur. Ya Rasulullah, kata sahabat, Salman berdosa lagi ya Rasul. Kata Rasulullah, ya cukup, yang penting kan ada. Karena aku bilang ada orangnya, itu ada buktinya. Nah, kata Rasulullah, kalau begitu yang ketiga, yang merasa nunjuk. Nah, sahabat-sahabat ini sudah mulai curiga. Dia mengatakan, ini kalau Salman nanti nunjuk lagi, kita akan adili dia karena dia sudah di luar batas. Rasulullah didustai 3 kali. Kata Rasulullah, siapa di antara kalian yang khatam Qur'annya tiap hari? Nggak ada yang nyaut. Di belakang pun nggak ada suara. Siapa di antara kalian, kata Rasulullah, yang khatam Qur'an tiap hari? Tidak ada lagi yang nunjuk. Nah, karena tidak ada yang nunjuk, maka para sahabat yang di depan tadi mengatakan, oh berarti yang ketiga bukan Salman. Berarti yang ketiga bukan Salman. Akhirnya mereka lihat ke depan. Tadi mereka semuanya sudah melihat, ya, Salman dipelototin. Karena kalau Salman berani ngomong lagi, akan diadili nanti. Dan ternyata Salman tahu, sangat cerdas. 2 kali dia nggak nunjuk. Karena Salman nggak nunjuk, sahabat itu berpikir, oh, berarti bukan Salman. Akhirnya mereka lihat lagi ke depan. Kata Rasulullah, yang terakhir nih saya tanya. Siapa di antara kalian yang sanggup khatam Quran tiap hari? Tiba-tiba di belakang nyaut lagi. Suaranya masih tadi. Dan ternyata, saya ya Rasulullah. Dia adalah masih si Salman. Langsung sahabat ada yang berdiri. Ya Rasulullah, Salman berdusta.
Kata Rasulullah, cukup. Yang penting kan ada. Nah, Rasulullah tahu, ini kalau misalnya Rasulullah pulang, pasti Salman akan diadili karena dianggap dia berdusta kepada Nabi. Maka Rasulullah nggak pulang. Kata Rasulullah, baiklah. Kalau begitu, kita sama-sama tanya si Salman. Apa jawabannya? Aku juga ingin tahu, kata Rasulullah. Ya, maka Rasulullah pun bertanya pada Salman, wahai Salman, tadi ketika aku tanya, siapa di antara kalian yang puasa sepanjang tahun, kata Salman, kamu yang nyaut, Salman. Apa alasanmu? Nah, bisa dilihat itu. Di bawahnya ada itu, Mas Ari. Ini jawaban Salman ini. Ini amalan pamungkas. Nah, Salman bilang begini, ya Rasulullah, bukankah engkau pernah bersabda di antara kami, man soma Ramadan, summat bahu sita min sawal, kana kasyamid dahr. Siapa yang berpuasa Ramadan, kemudian dia berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia seperti telah berpuasa sepanjang setahun penuh. Kata Salman, aku setiap tahun begitu ya Rasulullah. Setelah Ramadan selesai, aku puasa 6 hari. Bukankah aku berarti telah puasa sepanjang tahun? Kata Rasulullah, naam, wahai Salman. Anda benar. Nah, sahabat-sahabat tadi udah kesel, langsung hatinya adem. Mengatakan dalam hati, Salman memang pintar. Tapi bagaimana ceritanya penjelasannya, wahai Salman? Kok bisa puasa 1 bulan, ditambah 6 hari, jadi setahun? Kata Salman, ya Rasulullah, bukankah kau pernah bersabda? Bukankah satu kebaikan itu akan dibalas oleh Allah minimal 10 kebaikan? Jadi kalau aku puasa di bulan Ramadan 30 hari, berarti sama dengan 300. Karena 30 kali 10, 300. Kalau aku lagi puasa ditambah 6 hari di bulan Syawal, berarti 6 kali 10 sama dengan 60. Jadi kalau aku berpuasa 30 hari ditambah 6 hari, berarti 360. Kata Rasulullah, tapi bukankah puasa hari itu setahun 365? Kemana yang 5 hari? 300 ditambah 60, baru 360. Bukankah setahun itu 365? Kata Salman, yang 5 hari itu haram ya Rasul. Kapan itu? 1 Syawal, 10 Zulhijjah, dan Tasyrik, 11, 12, 13. Kata Salman, kata Rasulullah, mantap. Sahabat yang lain pun mulai diam. Salman memang cerdas. Jadi teman-teman ingat-ingat, man shoma Ramadan, summat bahu sita min Syawal, kana kasyamid dahr. Berpuasalah 6 hari setelah berpuasa Ramadan, maka Allah akan mencatat kita puasa sepanjang 1 tahun. Itu yang pertama. Nah, jawaban Salman yang kedua, kita lihat lagi. Tadi ketika aku bertanya, di antara kalian siapa orang yang sanggup sholat sepanjang malam? Kamu yang jawab. Kata Rasulullah, kata Salman, ya Rasulullah, bukankah engkau pernah bersabda di antara kami, man shallal isya'a fi jama'atin faka'annama qama nisful lail. Barang siapa yang melaksanakan sholat isya berjamaah, maka seolah-olah ia telah melaksanakan sholat separuh malam. Wa man shalla subha fi jama'atin faka'annama shalal laila kullahu. Dan barang siapa yang melaksanakan sholat subuh berjamaah, maka seolah-olah dia telah melaksanakan sholat semalaman penuh. Jadi kalau kata Rasulullah, siapa-siapa yang sholat isya berjamaah, maka dia seperti orang sholat dari isya sampai jam 12 malam. Siapa-siapa yang subuh berjamaah, maka dia seperti orang sholat dari jam 12 sampai jam 4 pagi. Jadi kalau ada orang sholat isya dan subuh berjamaah, maka kata Rasulullah, dia itu seperti orang yang telah sholat sepanjang malam. Kata Salman, aku setiap malam begitu ya Rasul. Berarti aku telah sholat sepanjang malam. Kata Rasulullah, nah, Anda benar. Sahabat-sahabat mulai adem tuh. Salman memang pintar. Kita nggak kepikir itu. Sekarang yang ketiga. Nah, teman-teman ingat-ingat ya. Ini amalan luar biasa. Yang ketiga, tadi wahai Salman, tadi ketika aku tanya, siapa di antara kalian yang khatam Quran tiap hari? Kamu yang jawab. Apa alasannya, Salman? Kata Salman, bukankah engkau pernah bersabda di antara kami ya Rasul? Walladzi nafsi biyadi. Innaha la ta'dilu sulusal Quran. Sulusal Quran. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, maka sesungguhnya surat Al-Ikhlas itu senilai dengan sepertiga Al-Quran. Jadi surat Al-Ikhlas itu sepertiga Al-Quran. Kata Rasulullah, bagaimana penjelasan wahai Salman? Salman berkata lagi, ya Rasulullah,
bukankah engkau pernah menceritakan kepada kami bahwa sepertiga dari isi Al-Quran isinya adalah tentang keimanan atau akidah. Sementara 4 ayat surat Al-Ikhlas itu semuanya berisi tentang keimanan atau akidah. Jadi seluruh isi ayat Al-Ikhlas adalah tentang akidah, sementara sepertiga isi Al-Quran isinya akidah. Jadi kalau kita baca Al-Ikhlas sampai selesai, itu seperti membaca sepertiga isi Al-Quran. Nah, kalau kita baca 2 kali sama dengan 2/3, kalau kita baca 3 kali sama dengan 3/3. Berarti kalau saya baca 3 kali, sama seperti saya membaca 1 Al-Quran. Kata Rasulullah, nah, Anda benar. Jadi teman-teman sahabat Rasulullah, maka kemudian sahabat-sahabat yang tadi mulai panas, rame-rame memeluk Salman, dia minta maaf dan mengatakan, Salman, kau memang betul-betul pintar. Jadi teman-teman rahmat Allah, jadi kesimpulannya latihan yang ketiga. Nah, sebagai penutup ini ada latihan yang ketiganya, the law of repetition, keajaiban hukum pengulangan, new thing, new feel, and new habit. Kita lihat. Sekali lagi klik Mas Ari. Nah, sekali lagi biar teman-teman baca full. Oke, baik. Inilah 3 amal andalan pamungkas pribadi muttaqin pasca Ramadan. Ya, apa itu amalannya? Berniatlah mulai sekarang untuk berpuasa sepanjang hidup kita sampai kita wafat. Karena kan umur kita kan sekarang sudah hampir 50-an, dan 50-an kurang lebih. 50 udah ada. Oh, 50 ya? Kan kata Rasulullah, a'maru ummati ma baina sitin ila sab'in. Umur umatku itu 60 sampai 70. Jadi kalau umur kita 60 seperti Nabi, berarti tinggal 10 kurang lebih. Kata para ulama, kalau umur kita cakepnya seperti Nabi 60 tahun, maka 40 tahun itu jalan pergi, 20 tahun jalan pulang. Jadi kalau sampai usia 40 tahun, nakal-nakal dikit nggak apa-apa. Genit-genit dikit nggak apa-apa, karena apa? Masih ada harapan diperbaiki waktu jalan pulang. Tapi kalau sudah 40 tahun ke 60, itu jalan pulang. Nggak boleh aneh-aneh. Karena kalau pulangnya salah, maka nggak bisa diperbaiki. Jadi, sampai 40 tahun, kata para ulama, itu jalan pergi, aneh-aneh dikit, nakal dikit, nggak apa-apa, karena masih insya Allah, masih ada harapan diperbaiki waktu jalan pulang. Tapi kalau 40 tahun ke atas, itu kita sedang jalan pulang. Ya, jalannya harus lurus, harus benar, karena kalau ada yang salah, nggak bisa diperbaiki lagi. Itu yang pertama. Nah, cara yang kedua, kata para ulama, kalau umur kita 60 tahun, 20 tahun cari pinter, 20 tahun cari kaya, 20 tahun cari husnul khotimah. Maka 20 tahun pertama, kita belajar sekolah, TK, sampai kuliah 20 tahun. Target ternyata begitu tamat kuliah, nggak pinter. Nggak apa-apa, nggak pinter juga. Yang penting hidup. Nah, yang nggak pinter juga kayak kita banyak, yang penting hidup. Nah, 20 tahun sampai 40, targetnya kaya. Kerja setengah mati, banting tulang. Begitu usia 40 tahun, ternyata nggak kaya. Nggak apa-apa, nggak kaya juga. Yang nggak kaya juga kayak kita banyak, yang penting hidup. Tetapi 40 tahun ke 60, nggak boleh kita katakan begini. Targetnya adalah husnul khotimah. Ustadz, nggak husnul khotimah juga nggak apa-apa. Nanti gue masuk neraka banyak kayak saya, yang penting hidup. Nggak bisa. Jadi nggak pinter nggak apa-apa, yang penting hidup. Tidak kaya juga nggak apa-apa, yang penting hidup. Tapi yang ketiga, jangan coba-coba teman-teman katakan, nggak husnul khotimah juga nggak apa-apa. Nanti gue masuk neraka banyak teman-teman saya, teman SMA, nggak bisa. Karena itu adalah musibah yang sangat besar. Jadi teman-teman rahmat Allah, latihan yang ketiga adalah berniatlah mulai tahun ini berpuasa sepanjang tahun sampai kita wafat. Bagaimana caranya? Lanjut 6 hari di bulan Syawal, berturut-turut atau tidak. Yang penting mah 6 hari sepanjang bulan Syawal saja. Ya boleh 2 hari, 2 hari, 1 hari, 1 hari, silakan. Yang kedua adalah sholatlah sepanjang malam mulai tahun ini. Ya kan, kalau kita ada sanggup di sini sholat di antara teman-teman yang sanggup sholat malam itu 4 jam nonstop dari jam 12 sampai subuh? Belum ada. Ada yang sanggup sholat qiyamul lail 2 jam dari jam 12 sampai jam 2 barangkali? Nggak sanggup. Ada yang sanggup sholat malam 1 jam nonstop? Masih berat, Ustaz. Ya, kalau kita sanggup, ada yang sanggup isya dan subuh berjamaah.
Jadi kalau kita sanggup sholat 2 Rasulullah, kita telah dianggap sholat mampu ya, yang itu. Nah yang ketiga, khatam Quran tiap hari. Jadi khatam Quran tiap hari sanggup? Insya Allah sanggup. Kapan itu? Ya, setiap hari. Apa yang dibaca? Qul huwallah. Tapi bacanya, kata Rasulullah adalah bahwa alif lam mim itu bukan satu, tapi alif harfun, lam harfun, mim harfun. Di alif lam mim itu 3 huruf. 1 huruf alif 10 pahala, lam dapat 1 pahala, mim 1 pahala, dibalas masing-masing 10 kebaikan. Di alif lam mim itu kita mendapatkan 30 kebaikan. Jadi pertanyaannya, kalau kita baca Al-Quran, lebih bagus mana? Baca Yasin 1 kali dengan membaca Al-Ikhlas 50 kali. Teman-teman. Teman-teman coba. Pahalanya kira-kira lebih gede mana? Baca Yasin 1 kali dengan membaca Al-Ikhlas 50 kali. Kira-kira. Tentu gedean Al-Ikhlas. Karena apa? Yasin itu cuman 83 4 dikali 50. Jadi pahala membaca Quran itu bukan nama suratnya, bukan panjangnya, tetapi berapa jumlah huruf yang kita baca kalau kita ngaji. Karena kata Rasulullah, alif harfun, lam harfun, mim harfun. Bagaimana caranya? Baca keluar 3 kali minimal. Kalau sudah sanggup, baca 6 kali. Sanggup 9 kali dan begitu seterusnya. Sekiranya teman-teman rahmat Allah, ini adalah beberapa amal andalan. Ya karena kita ada sekali lagi saya katakan bahwa karena kita menyadari kita ini bukan kiai, bukan ulama, bukan ustaz. Di usia seperti ini, kalau kita mau pesantren lagi, udah terlambat. Mau belajar bahasa Arab, udah nggak kuat. Mau berguru sama kiai, kitanya mau, tapi kiainya nggak ada yang mau. Ya, kita melalang buana seperti si Pitung, cari ilmu ke gunung-gunung, udah punya keluarga, punya istri, punya anak, udah nggak ada yang ngasih. Satu-satunya cara adalah miliki amal andalan yang singkat, tetapi berdampak sangat panjang, amal-amal ringan, berdampak sangat berat, yaitu tadi. Salah satunya adalah puasa sepanjang tahun, sholat sepanjang malam, khatam Quran tiap hari. Jadi teman-teman, saya kira itu ini nggak terasa ya. Maaf lahir batin kalau kelebihan. Senang sekali kalau ada yang bertanya atau diskusi silakan. Terima kasih. Wallahualam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Slide-nya saya stop dulu ya. Oke. Iya baik. Teman-teman bertanya silakan di chat aja dulu, nanti saya unmute. Iya betul. Silakan teman-teman. Barangkali atau menambahkan bagus sekali. Iya. Ada menambahkan bagus sekali kalau ada. Ada yang mau menyampaikan atau menambahkan atau bertanya silakan. Silakan atau malu di puasa pertama. Di insya Allah amalannya nggak ada yang berat ya. Insya Allah malah nggak ada yang berat. Nah, tunggu ada pertanyaan nih Pak Ustadz, tunggu sebentar. Boleh. Oh udah pamit. Silakan. Yang mau bertanya? Silakan. Dapat salam sehat semua katanya. Oh, alhamdulillah. Iya. Tadi seperti di awal, ya kita kalau sama 383 udah akrab sekali ya timnya, karena mereka sekarang udah punya yayasan besar di Garut ya. 383. Baik. Ketuanya itu masih Adi Asa Daud itu, Adi Asa Daud. Iya betul. Kalau nggak ada pertanyaan, yakin nggak ada pertanyaan. Ya, jadi kalau emang nggak ada pertanyaan ya kita sudah dulu. Mungkin bisa ditutup dengan doa kali Pak Ustadz ya. Iya siap. Silakan. Baik teman-teman. Ya baik teman-teman, untuk melengkapi kebahagiaan kita malam ini, untuk melengkapi rasa syukur kita di puasa hari yang pertama ini, dan melengkapi rasa takjub kita ya memasuki bulan puasa yang tinggal kurang lebih masih ada 29 hari. Bersama-sama kita mohon kepada Allah agar Allah berikan kekuatan lahir batin sehingga kita diberikan kemampuan yang cukup untuk melaksanakan ibadah puasa sebagai perintah Allah dan tuntut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Sayyidil awwalina wal akhirin. Wassallim ridallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina rasulillahi ajma'in. Amin. Allah ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfat ain ya Allah. Dengan rahmat-Mu tolonglah kami semua ya Allah. Dengan rahmat-Mu ampunilah kami semua ya Allah. Dengan rahmat-Mu ya Allah, lapangkan kubur sahabat-sahabat kami ya Allah. Terangi kubur dengan rahmat-Mu ya Allah. Ampuni mereka semuanya ya Allah. Jadikan mereka semuanya hamba-Mu yang husnul khatimah ya Allah. Perbaikilah segala urusan kami ya Allah. Ekonomi kami, agama kami, iman kami, bangsa kami ya Allah. Perbaikilah nasib kami saat ini ya Allah dengan musibah ini ya Allah. Perbaikilah iman kami ya Allah. Dan jangan Kau biarkan ya Allah kami berpuasa tahun ini sendirian tanpa pertolongan-Mu walaupun hanya sekejap. Amin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma barik lana fi Ramadan. Allahumma barik lana fi Ramadan. Allahumma barik lana fi Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum wa agsilhum bil ma'i wasalji wal barad. Allahumma ij'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum hufratan minan niran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Terima kasih teman-teman, maaf lahir batin. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam sama keluarga. Jumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsirah.